Adapun pertolongan kita datang dari Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di surga serta pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Amin. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai dengan ibadah online kita. Kita akan mulai memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya.
Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Karena hanya berkat kasih setia Tuhan kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Walau mungkin di tengah-tengah masa-masa yang sulit, ini bukan karena kehebatan kami bisa berdiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah berkat, Tuhan Yesus adalah mukjizat. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memenuhi segala apa yang kami butuhkan. Karena itu Bapa dalam surga, kami saudara bersaudara di tempat ini Tuhan, yang dalam ibadah online hari Minggu pagi ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan, hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi kami tahu firman-Mu tinggal tetap. Dan apapun yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena itu Bapa, ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu mencari wajah-Mu. Dan ajar kami untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik. Karena kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali kita berada di tempat ini kembali untuk ibadah online kita. Kita akan belajar sama-sama mengenai bagaimana Tuhan itu menjadikan kita serupa dengan Dia. Kalau Tuhan itu adalah berkat, berarti kita juga adalah berkat. Dan Yesus adalah Allah yang ajaib. Dia adalah sumber berkat. Kita semua tahu tidak ada sumber yang lebih hebat daripada Tuhan. Dan dalam doa kita selalu kita minta supaya Tuhan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Dan karena tahu dan karena kita tahu Tuhan adalah berkat, kita jangan sampai salah mengartikan dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Karena ada banyak orang itu bisa sampai salah pengertian. Tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat, yang mereka mencari Tuhan itu untuk mencari berkat, untuk mendapatkan berkat. Betul, kita butuh berkat Tuhan. Tetapi bukan itu intinya kita mencari Tuhan. Jadi ada banyak orang Kristen yang mungkin salah dalam pengertian ini. Mereka mencari Tuhan karena mereka ingin mendapatkan berkat. Kalau memang ingin mendapatkan berkat, berarti bukan Tuhan yang dicari, melainkan berkatnya. Kita mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi Dia lebih dari segala yang ada. Dan saya mau kasih tahu, yang namanya berkat Tuhan itu pasti akan datang. Yang namanya berkat Tuhan bagi orang percaya berbeda. Berkat Tuhan bagi orang percaya bukanlah orang percaya, bukanlah anak-anak Tuhan yang mencari berkat, tetapi sebaliknya berkat yang akan mengikuti orang percaya. Seperti Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka itu melambangkan berkat. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Ada sambungannya Bapak Ibu Saudara. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud tidak mengatakan bila berkat itu mengikuti aku maka aku akan diam dalam rumah Tuhan. Tidak. Itu ada perbedaan yang besar. Daud berkata berkat, kemuliaan dan kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Baru kemudian dia katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa artinya diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Artinya Daud mau tetap berada bersama-sama dengan Tuhan. Dalam rumahnya itu ada mesbah doa, ada bait Tuhan, dan ia menjaga kekudusannya supaya selalu bisa bersama-sama dengan Tuhan dimanapun dia berada. Itulah sikap kita sebagai orang Kristen dalam mengartikan berkat yang Tuhan berikan. Dengan demikian, Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan yang perlu kita tahu adalah kewajiban kita, yaitu menjadi berkat. Nah Bapak Ibu Saudara, yang namanya mukjizat, kita tahu ya semua yang namanya mukjizat. Mukjizat itu ada dua. Yang pertama adalah mukjizat yang kita terima dari Tuhan, dan yang kedua adalah
Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain itu mukjizat, jangan salah. Dalam arti berkat yang pertama adalah kita menerima dari Tuhan kesembuhan, keadaan ekonomi dipulihkan, keadaan rumah tangga kita dipulihkan. Tetapi yang kedua yang kita tidak boleh lupa adalah kita harus bisa memberi, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena yang namanya berkat itu mengalir. Kalau Tuhan memberikan buat kita, kita juga harus bisa memberikan buat orang lain. Ingat ya, kita ini diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa oleh Allah. Segambar dan serupa. Kalau Tuhan bisa menjadi berkat, kita pun saudara dan saya juga harus bisa menjadi berkat. Dan berkat itu bukan hanya diukur oleh uang, berkat itu oleh apapun. Dari sikap kita, dari tingkah laku kita, dari tutur kata kita, semua itu adalah bisa menjadi berkat. Orang banyak yang bisa bertobat loh, tanpa saudara harus khotbah ataupun harus memberikan kesaksian. Banyak. Orang bisa bertobat tanpa kita memberikan uang. Orang bisa bertobat hanya dengan melihat kita. Orang bisa bertobat, bahkan orang bisa memuliakan Tuhan hanya dengan melihat apa yang kita lakukan. Ya, kita akan buka sama-sama Alkitab kita. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13 kita akan lihat. Nah, ini bercerita mengenai Raja Salomo. Judulnya Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Saya akan bacakan bagaimana Salomo itu bisa menjadi berkat. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai pada Salomo, dikatakanlah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitakan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini, dan yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ratu Negeri Sheba pada akhirnya kita tahu sama-sama ya, ratu ini akhirnya jadi istrinya Salomo. Ya, Sheba itu dulunya adalah kerajaan di Ethiopia, di Afrika. Jadi jauh sekali. Kalau sampai ia dengar mengenai hikmat Raja Salomo, berarti memang benar-benar hebat. Karena dari Afrika menuju Israel, menuju Yerusalem, itu sangat jauh jaraknya. Nah, dan akhirnya ratu itu benar-benar tercengang akan hikmat Raja Salomo. Dan saya mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Salomo tidak berkhotbah sama sekali mengenai hal ini. Salomo tidak memaksa sama sekali. Sampai akhirnya Ratu bilang apa? Terpujilah Tuhan Allahmu. Yang artinya karena Salomo. Sehingga apa yang Ratu lihat, itulah yang langsung keluar dari mulutnya. Dan itulah yang anak-anak Tuhan harus lakukan sekarang. Tidak perlu kita berkhotbah, kan banyak nih anak-anak Tuhan nanya, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, apakah kita harus berkhotbah untuk jadi pelayan Tuhan? Tidak. Salomo itu nggak berkhotbah, tetapi dia bisa menjadi saksi atas perbuatannya. Saudara bisa bayangkan, Ratu mengatakan apa? Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Karena apa? Karena dia melihat rumah yang didirikan oleh Salomo, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, semuanya. Bahkan korban persembahannya itu dilihat oleh Ratu Sheba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi orang-orang seperti yang dilihat oleh Ratu Sheba. Kalau kita kerjanya hanya nggak ngapa-ngapain di rumah, kalau kita kerjanya hanya ribut dengan tetangga, kalau kita kerjanya hanya ngomongin orang satu dengan yang lain, apa yang dilihat orang itulah yang akan mencerminkan diri kita. Kita nggak akan bisa menjadi berkat apabila kita hanya seperti itu kelakuan kita. Ya. Dan mukjizat yang Tuhan sediakan buat kita nggak perlu kita kejar. Yang namanya kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita mendatangkan berkat, dan berkatlah yang mengikuti kita. Salomo nggak perlu berkhotbah, sesuatu yang luar biasa yang dilihat oleh Ratu Sheba. Apa saja yang dilihat oleh Ratu Sheba? Yang pertama yang saya pelajari itu ada damai sejahtera. Ada kedamaian yang Ratu itu lihat dalam diri Raja Salomo. Begitu dia masuk ke dalam istananya, ada kedamaian yang membuatnya menjadi sejahtera. Itulah artinya damai sejahtera. Bagaimana orang masuk ke rumah saudara, bagaimana orang melihat saudara, bagaimana orang masuk ke dalam gereja kita, kemudian merasakan damai dan orang itu menjadi sejahtera. Nah, itulah yang namanya sejahtera. Kita tidak akan bisa bercerita mengenai keluarga bahagia kalau orang melihat kita kerjanya ribut dengan suami, kalau kita kerjanya ribut dengan istri. Kita nggak akan bisa bercerita mengenai pertobatan kita, bagaimana Tuhan menjamah kita. Sementara kalau kita tersinggung sedikit, marahnya langsung minta ampun. Kita tersinggung sedikit langsung ngomel, kita tersinggung sedikit langsung memberontak. Orang akan bertanya, di mana buah pertobatan kita? Karena yang namanya bertobat itu bukan hanya dari mulut, amin. Yang namanya bertobat itu dilihat dari perbuatannya. Buah-buahnya itu ada. Tetapi apabila sekalipun kita dalam ujian berat, kita dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, bahkan mungkin ada banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin ada banyak yang tokonya tutup, warungnya tutup, bisnisnya hancur berantakan, tetapi tetap bisa berdoa, tetapi tetap bisa memuji Tuhan. Sehingga pelan-pelan, perlahan-lahan Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga akhirnya kondisinya dipulihkan. Itu baru hebat. Damai sejahtera yang dilihat Ratu Sheba harus ada dalam diri, damai sejahtera yang dilihat orang terhadap diri kita. Yang kedua, apa yang dilihat Ratu Sheba? Kasih. Hatinya terlihat baik di hadapan Ratu Sheba, hatinya Raja Salomo. Orang itu akan bisa melihat dari sikapnya dalam menjawab pertanyaan. Tapi bukan cuma saat itu juga, bagaimana Salomo itu memperlakukan para pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada banyak orang yang suka bilang, kalau mau lihat kasih yang ada dalam diri seseorang, lihatlah bagaimana ia memperlakukan pelayannya. Lihatlah bagaimana ia memperlakukan anak buahnya. Lihatlah bagaimana ia memperlakukan timnya. Lihatlah bagaimana ia memperlakukan pembantunya di rumah. Di situ akan kelihatan kasih yang sesungguhnya. Kalau kita memperlakukan atasan kita dengan baik, oh ya jelas, namanya juga atasan. Masa kita perlakukan dengan kasar? Ya kan? Kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, oh iya jelas orang tua kita. Tapi bagaimana kita memperlakukan pembantu kita, orang yang bekerja buat kita, anak buah kita misalnya dari kantor, para pegawai kita, di situ kita lihat. Karena ada banyak orang itu bisa melihat kita bicaranya baik, tetapi malah di belakangnya malah ngomongin yang jahat, ya kan? Kalau di gereja sikap kita sangat sopan, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu ngomel dulu. Saya punya teman, ada di Instagram, nggak pernah punya masalah sama teman ini.
bukan anak Tuhan memang, tapi dia orang yang baik. Orang yang dulunya dia teman kuliah saya, orang yang dulunya itu selalu memberikan teladan buat saya. Dan dia benar-benar orang yang baik, teman yang baik. Tiba-tiba saya nggak tahu ada masalah apa, kerjanya dia itu marah-marah. Di Facebook, di Instagram itu ngomel-ngomel. Sampai akhirnya saya itu saking nggak enaknya, saya hapus pertemanan sama dia. Tetapi nggak ada masalah, cuma karena saya risih melihatnya. Tetapi di WhatsApp group kita komunikasi, di WhatsApp kita ngobrol, ketemu kita sering cerita-cerita, nggak ada masalah. Tetapi itu sampai akhirnya dia berubah sehingga kondisinya akhirnya bisa dipulihkan kembali. Sekarang teman saya dalam keadaan baik. Tetapi itulah dia. Orang akan sempat melihat teman-teman saya yang lain, teman kuliah saya mengatakan bahwa, wah, kok kayak begitu ya kelakuannya? Ya, akhirnya puji Tuhan, dia bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Nggak ada lagi yang namanya hal-hal omongan-omongan yang keras yang dilakukan. Ya, apalagi kalau anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau di gereja kita sikap sangat rohani, tapi di luar kita kulitnya minta ampun, di luar kita kerjanya menghakimi, itu artinya kita nggak ada kasih. Ratu Sheba nggak akan melihat dengan tercengang itu melihat kita. Orang-orang lain juga nggak akan ada yang tercengang melihat kita. Yang ketiga, apa yang dilihat Ratu Sheba terhadap Raja Salomo? Saya pelajari di sini adalah kedisiplinan. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kita harus disiplin. Cara mengatur apapun, saudara bisa lihat bagaimana Salomo dikatakan apa di situ. Semuanya mengenai rumah yang didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan salah. Orang yang disiplin dalam tingkah lakunya mencerminkan keberhasilan dalam hidupnya. Belum tentu dia orang yang kaya, belum tentu dia orang banyak duit, belum tentu juga orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi kalau dia disiplin, dia akan hebat mengatur hidupnya. Apalagi disiplin sama waktu, wah itu luar biasa. Karena tidak mungkin keberhasilan itu dapat diraih tanpa kedisiplinan. Ingat, Daniel itu 3 kali sehari menyembah dan memuji Allahnya. Dia berdoa, walaupun dia tahu resikonya parah, resikonya bahaya. Yang akhirnya benar, dia diambil kemudian dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan menyertai Daniel. Itu orang yang sangat disiplin. Kemudian Bapak Ibu masih ingat kisah perwira di Kapernaum. Saat perwira ini hambanya sakit, dia cari Yesus. Nah, orang ini sudah jelas bagaimana dia memperlihatkan kasihnya dalam memperlakukan hambanya. Hambanya itu orang Israel, dia itu orang Romawi, pejabat tinggi dalam tingkat prajurit. Dia adalah perwira. Kalau misalnya dibiarkan hambanya itu mati, dia dihukum enggak? Kalau misalnya hambanya itu dibiarin sakit, udahlah suruh pulang kampung aja sana, mati. Dia peduli nggak? Orang peduli nggak? Enggak. Dia dihukum nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia adalah seorang perwira. Tetapi dia ini sangat peduli dengan hambanya. Bagaimana dia memperlakukan hambanya dengan penuh kasih. Kemudian dia datang kepada Yesus, dia bilang apa? Tuhan, hambaku sedang sakit. Yesus bilang, ayo aku mau ke rumahmu. Tidak usah. Aku tidak pantas menerima engkau dalam rumahku. Aku seorang perwira, di bawahku ada bawahan. Kalau aku bilang kepada mereka pergi, mereka akan pergi. Aku bilang datang, mereka akan datang. Yesus bilang apa? Di seluruh Israel belum pernah aku melihat iman sebesar ini. Orang yang disiplin dan penuh kasih itu akan terpancar. Dan ironisnya belum tentu datang dari anak Tuhan, tetapi bisa menjadi jawaban bahwa orang itu sebenarnya adalah anak Tuhan. Kedisiplinan. Nggak mungkin orang yang tidak disiplin itu bisa sukses. Seperti itu. Orang yang disiplin itu pasti apa? Penuh percaya diri. Orang yang penuh percaya diri pasti imannya kuat. Orang yang minder, orang yang rendah diri, justru imannya mungkin kecil. Tetapi orang yang percaya diri, dia memiliki iman yang tinggi. Orang yang percaya diri, dia tahu kenapa? Karena dia melakukan bagian-bagiannya. Orang yang disiplin itu akan melakukan bagian-bagiannya. Dan dia akan menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan bagiannya. Itulah kedisiplinan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang disiplin itu pasti hidupnya teratur.
Anak sakit dia nggak panik, berdoa dulu lalu bawa ke klinik atau ke dokter. Itu orang yang disiplin. Ratu melihat rumah yang didirikannya, makanan di mejanya dan semuanya, sehingga tercengang atas kedisiplinan Raja Salomo. Orangnya sangat teratur. Dan yang keempat, kerohanian. Ratu melihat kerohanian yang luar biasa. Ada tempat buat persembahan untuk Tuhan dari Raja Salomo. Artinya apa? Ada mesbah doa di lingkungan sekitar Raja Salomo. Ada tempat untuk beribadah. Mungkin dari kerajaannya atau kerajaan-kerajaan yang lain yang pernah didatanginya oleh ratu itu, mungkin dia tidak akan pernah melihat ada yang seperti itu. Ya kan? Mungkin yang namanya raja itu dikelilingi oleh dayang-dayang, ya, yang bajunya mungkin sangat tipis, yang sangat minim, kemudian ada patung-patung berhala, kemudian ada penyembahan berhala. Tapi enggak, Raja Salomo enggak. Dia punya gereja, dia punya mesbah di situ. Itu melambangkan kerohanian. Orang yang berkuasa dengan hikmat sehebat ini kok bisa mau tunduk untuk menyembah Tuhan. Nah, itulah yang dilihat. Ada mesbah doa di rumah Raja Salomo. Ia raja yang sangat-sangat rohani. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing ada mesbah doa? Harus ada mesbah doa. Di rumah masing-masing harus ada jam-jam doa. Di rumah masing-masing harus ada waktu berdoa, memuji Tuhan. Saya nggak bilang harus memuji Tuhan dengan 10 lagu, enggak. Terserah saudara, yang jelas memuji Tuhan. Mau pakai gitar, mau nggak pakai gitar, mau pakai keyboard, yang jelas harus ada mesbah doa. Setiap hari memuji Tuhan, dan kemudian baca renungan, rame-rame sama-sama, satu keluarga. Kemudian baca renungan, kemudian doa. Setiap hari, hanya menyisihkan waktu yang tidak lama. Dan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, ya kan? Kalau Salomo memang memiliki rumah yang ada puji-pujiannya, yang ada korban bakaran, yang otomatis pasti di situ ada puji-pujian, pasti di situ ada imam yang memimpin korban bakaran, pasti di situ akan ada yang khotbah firman Tuhan. Itu semua yang dilihat Ratu Sheba. Kita nggak perlu pertanyakan kuasa Tuhan dalam hal memberkati kita, nggak perlu, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah ada yang ragu kapan Tuhan memberkati kita, karena memang Tuhan senang memberkati kita karena Ia adalah Allah yang penuh kasih. Tanpa kita minta pun, ingat Yesus bilang apa? Tanpa engkau minta pun, Bapamu di surga sudah tahu apa yang kau butuhkan. Jadi ingat, ya, kita minta berkat, kita harus bisa jaga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa saja kunci untuk menjadi berkat yang akan saya bahas? Kita bisa lihat dalam Daniel 3 ayat 14 sampai 18. Daniel 3 ayat 14. Ini kisah mengenai perapian yang menyala-nyala. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, Daniel 3:14, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis puji-pujian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan sekitar itu juga dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji Tuhan. Ini bentuk ketaatan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, kunci menjadi berkat yang pertama, taat secara mutlak. Sadrak, dan Mesak, dan Abednego mungkin hanya 3 orang di antara sekian ratus orang yang ada di tempat itu, tetapi tidak mau menyembah patung. Dan mereka bilang apa? Kalau memang Tuhan kami yang kami sembah tidak mau melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku ini.
yang mereka katakan. Itu luar biasa. Iman yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa. Sama juga seperti Abraham. Pada saat Abraham disuruh oleh Tuhan pergi dari negeri ini ke negeri yang aku janjikan, Abraham tidak ragu-ragu. Abraham tidak bertanya, Abraham tidak meminta tanda, tetapi langsung. Itu namanya mutlak dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah menjadi berkat, harus taat kepada Tuhan. Amin. Kita harus taat, kita harus mutlak taat kepada Tuhan. Nggak ada yang namanya Tuhan itu seringkali tidak memberitahu tentang masa depan. Tuhan itu seringkali tidak memberikan tanda. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan tangan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana untuk bisa menjadi berkat? Kita harus bisa, ini dia. Bapak Ibu Saudara mengetahui Matius dan Zakeus. Matius pemungut cukai, Zakeus pemungut cukai adalah dua orang yang bekerja untuk kekaisaran Romawi. Mereka berdua diberikan kuasa. Mereka berdua diberikan otoritas, tidak bisa diganggu oleh hukum, juga tidak bisa diapa-apain karena mereka memungut pajak. Itu pekerjaan yang benar-benar boleh katakan dibenci oleh orang Israel karena mereka memungut pajak, dan tidak terkecuali kalau mereka jahat, mereka bisa melakukan korupsi dan mereka bisa menekan. Karena itu waktu Zakeus bertobat, Tuhan Yesus datang dan Yesus bilang, Zakeus, aku mau ke rumahmu. Dan kemudian Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Zakeus bertobat, dia bilang apa? Apabila ada yang kuperas, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Zakeus. Matius dan Zakeus itu ditarik oleh Tuhan Yesus. Tuhan cuma bilang, Matius ikut aku. Matius tinggalkan. Tuhan Yesus nggak ngapa-ngapain. Zakeus melihat dia naik ke atas pohon. Kemudian Tuhan Yesus bilang, aku mau ke rumahmu. Dan Zakeus bertobat. Itu bukan hanya ketaatan, tetapi mereka mau meninggalkan yang namanya comfort zone mereka. Comfort zone, zona kenyamanan mereka, itu mereka mau tinggalkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendobrak sesuatu, ingin menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya, apalagi memiliki kebiasaan buruk, tinggalkan comfort zone itu secepatnya. Kalau yang dulunya mungkin biasa dugem, mungkin biasa minum-minum mabuk segala macam, tapi tinggalkan comfort zone itu demi nama Tuhan. Karena yang namanya meninggalkan comfort zone, kita rela meninggalkan kenyamanan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Dengan demikian, seperti Matius dan Zakeus, keduanya pemungut cukai, keduanya punya uang, tetapi dipakai luar biasa oleh Tuhan. Gak ada yang namanya cerita mereka nanya, Tuhan, kalau saya mengikut engkau dulu, terus saya makan apa dong? Kan selama ini saya punya gaji tinggi dari kekaisaran Romawi. Saya tukang memungut pajak, saya pemungut cukai. Dan kalau misalnya saya tekan orang, saya bisa dapat duit lebih banyak lagi. Kadang-kadang juga mungkin saya bisa korupsi. Itu ditinggalkan semua oleh Matius dan Zakeus. Bahkan Zakeus bilang, apabila ada aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Mereka meninggalkan comfort zone, tinggalkan zona kenyamanan kita. Yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk bisa ditinggalkan. Melangkah supaya kita bisa menjadi berkat. Jadi mulai sekarang jangan hanya kita minta-minta berkat kepada Tuhan, tetapi mintalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena udah waktunya Bapak Ibu Saudara naik level. Udah nggak musimnya lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati aku, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu, enggak. Tuhan jadikan aku berkat buat orang lain. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Terus saya bagaimana? Saya dapat berkat nggak? Oh, jangan khawatir. Tuhan sudah menyediakan berkat, menyiapkan berkat. Orang Kristen sekali lagi tidak mencari berkat, tetapi berkat yang akan mengikuti kita. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kami dengar, telah Hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah kami bisa menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyediakan berkat bagi kami semua. Dan biarlah kami menyadari kami juga harus bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau mengetahui segala perhitungan. Berikan apa yang kami butuhkan, dan pakai kami tetap luar biasa untuk melayani Engkau. Inilah doa kami Bapa. Kami siap untuk menjadi pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan.
sekalian, Shalom. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan yang kudus, Gereja Salvasi Menteng Pulo. Kita mengucap syukur dan terima kasih buat Tuhan kalau pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani kita, sehingga dalam keadaan kita sehat, tidak kurang suatu apapun, kita boleh bersekutu dengan rumah Tuhan yang kudus ini. Kita telah menaikkan pujian baik melalui musik dan nyanyian. Biarlah semuanya itu akan senantiasa menjadikan Tuhan berkenan dan mau menerima segala lantunan musik yang kita panjatkan kehadirat Tuhan. Dan biarlah melalui musik dan nyanyian ini kita menjadikan saluran berkat buat kita sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kalau tadi kita juga telah ditaburkan dengan firman Tuhan oleh hambanya Bapak Evangelis Tendis, biarlah firman Tuhan yang disampaikan akan senantiasa menjadikan kekuatan kita, menjadi berkat buat kita sekalian. Begitu juga nyanyian dan pujian yang dilantunkan oleh hamba-hambanya itu akan senantiasa juga menjadikan berkat buat kita sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Untuk kegiatan minggu depan yaitu pada tanggal 9 Agustus, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sri Sundari Sarjana Teologi, doa syafaat oleh Ibu Saryana, persembahan Bapak Yudi Salim, kolektan oleh Ibu Stin dan Ibu Dewi dengan tema hiduplah dengan penuh hikmat yang diambil dari Kolose 4 dan 5. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita telah dilayani oleh firman Tuhan Bapak Evangelis Tendis, oleh Ibu Kiki Tendis, dan musik dibuat oleh Saudara Linton dan Saudara Andre. Biarlah semuanya menjadi berkat buat kita sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita memberikan persembahan kita buat Tuhan, kita akan mengikrarkan iman rasuli kita. Sidang jemaat yang terkasih, kami undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Ini tiba saja kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan Saudara Retno. Yang bertahta dalam kerajaan surga. Setelah kita sama-sama diberkati, ini tiba saja Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan untuk pelayanan beribadah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, jangan kau tidak bisa kerja persembahan dan kami berkenan akan ketulusan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati para hamba-Mu yang akan memberikan persembahan. Kilas baik limpah berkat Tuhan akan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah pada hari Minggu pagi ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas berkat-berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan
dalam kehidupan kami di hari-hari yang silam, hingga pada saat Minggu pagi ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk kami datang di rumah-Mu yang kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan teristimewa Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam masa-masa sulit ini Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami boleh datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Walaupun tidak secara langsung bertatap muka, ada sebagian kami yang ada di rumah mereka masing-masing dalam mengikuti ibadah kami pada Minggu pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberkati mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami, sehingga pada masa-masa yang sulit ini, di mana tekanan dunia kami boleh rasakan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami dapat melakukan sesuatu, karena kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tekanan ekonomi, tekanan kesehatan yang kami boleh melihat keadaan dunia tidak semakin baik ini, tapi kami percaya Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, karena kami selalu bersandar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, walaupun dunia tidak semakin baik Tuhan, tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan sangat setia terhadap umat-umatnya yang juga setia terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di tengah hal-hal yang tidak semakin baik ini Tuhan, kami selalu bersandar penuh kepadamu Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami percaya ada kekuatan, ada jalan keluar buat Tuhan, buat kami semua yang percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan kami mohon, mari Tuhan Engkau tuntun kami langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami tidak lalai Tuhan, tapi kami senantiasa setia datang berserah kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, karena mereka melakukan hal-hal yang baik, mengabarkan Injil Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kiranya Tuhan Engkau perhatikan mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau berikan mereka kesanggupan sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang baik. Semuanya itu Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah meninggalkan kami sekalipun, karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu tadi. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan, mari Tuhan Engkau mampukan kami, kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami Tuhan untuk kami tidak saja mendengar, tapi kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa dengan tindakan kami, perbuatan kami, buah-buah yang nampak dalam kehidupan kami di sana, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami semua Tuhan yang senantiasa ada dalam hal-hal yang tidak semakin baik ini. Berkati kami Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan, tapi kami selalu bersandar kepadamu Bapa, karena di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ada jalan, ada kebenaran, ada hidup yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh mereka. Mari Tuhan Engkau lawat mereka, agar mereka
senantiasa diberkati. Mereka tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Engkau menyediakan kuasa kesembuhan buat mereka, sehingga mereka juga dapat melihat bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan kelegaan, mereka boleh merasakan pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada siang hari ini, kami percaya bahwa Tuhan juga sudah memberkati keluarga Pak Kasiran yang saat ini dia boleh merayakan ulang tahun yang ke-53. Berkat-berkat Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga Pak Kasiran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan rumah tangga Pak Kasiran. Terima kasih Engkau memberkati Pak Kasiran, juga keluarga dan semua yang ada dalam keluarga besar Pak Kasiran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu tadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga memberkati pelayanannya, Engkau berikan kemampuan lebih agar dia juga dapat melakukan hal-hal yang baik. Semuanya itu dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya, istri, anak-anak, dan semua yang ada dalam keluarga hamba-Mu tadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju, juga Tuhan pejabat tinggi negara, sampai mereka yang ada di lingkungan terendah, di lingkungan kami tinggal, RT RW. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan pada mereka, agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk membawa bangsa ini ke tingkat yang lebih baik. Masalah krisis ekonomi dapat ditangani dengan baik, juga masalah kesehatan. Engkau memberkati para dokter, tim medis, sukarelawan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, agar mereka juga dapat memberikan yang terbaik untuk para pasien yang ada. Tuhan Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, agar mereka juga dapat melakukan hal-hal yang baik dalam mereka melakukan tugas-tugas pelayanan mereka. Engkau memberkati para pasien yang ada, yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau lawat mereka Tuhan, agar mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan, yang kami hanya alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita sama-sama diberkati, sidang jemaat pulanglah dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah penebus bagi kita, serta pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali, biarlah kita senantiasa kedapatan setiawan. Haleluya, amin.